Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Kak. Alhamdulillah, Bu Asih, Bu Eti. Ya, seperti tugas yang di LMS kita dapatkan semuanya bahwa pada tugas itu salah satunya adalah demonstrasi kontekstual. Nah, pada demonstrasi ini kita ditugaskan untuk melakukan praktek mengobservasi proses coaching dari teman kita. Maka kita harus berkolaborasi untuk melengkapi tugas tersebut. Harapannya sih tidak hanya sekedar melengkapi tugas, tapi harapannya kita betul belajar dari proses ini. Begitu ya. Untuk kali ini Bu Eti siap menjadi coach ya, Bu Eti? Iya, siap, Pak. Siap. Nanti Bu Asih menjadi coach ya, Bu Asih? Ya Pak. Oke, siap. Nah, Bu Eti, dalam rangka coaching kali ini, Bu Eti, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Eti? Bu Eti, silakan. Iya. Baik, Pak. Saya sebagai coach ini ada 3 hal yang saya siapkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Saya berusaha untuk memberikan diri saya secara penuh dalam kegiatan kali ini. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Sip. Lengkap ya, Bu. Nah, dari ketiga kompetensi coaching itu, Bu Eti, kira-kira mana yang akan menjadi fokus Bu Eti pada coaching kali ini? Mana yang ingin dikembangkan lebih pada coaching kali ini, Bu Eti? Untuk yang saya kembangkan dalam kali ini, saya akan fokuskan kepada 2 hal, yaitu tentang kehadiran secara penuh dan juga mendengarkan aktif atas nanti coaching yang kami lakukan seperti itu. Oke, berarti fokusnya ada 2 ya, berarti yang pertama adalah kehadiran dan yang satu tadi? Mendengarkan aktif, yaitu memang kompetensi untuk kompetensi untuk coaching yang mungkin sangat penting itu ya, karena kaitannya dengan kehadiran dan mendengarkan aktif. Kira-kira bisa dimulai untuk coachingnya, Bu Asih, Bu Eti? Ya, siap. Iya. Maka dari itu waktu kami persilahkan untuk ibu-ibu berdua, silahkan untuk dimulai coachingnya. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Eti. Bagaimana kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah baik. Ini Bu, kemarin kan Bu Asih kan WA saya, katanya mau bertemu dengan saya ya hari ini. Alhamdulillah ini mumpung saya ada waktu, kita bisa ngobrol sebentar Bu Asih. Oh iya, bisa Bu. Ya, kita ke kantor saja ya, biar lebih enak. Oh iya. Baik. Ini Bu Asih, ngomong-ngomong ada apa nih Bu Asih? Pengen bertemu dengan saya dan ngobrol dengan saya. Ini Bu, saya ingin berdiskusi sama Bu Eti tentang masalah yang saya hadapi. Saya sedang galau nih. Oh, sedang galau ya Bu. Kenapa Iya, Bu Asih? Ini loh Bu, kemarin kan saya ikut workshop implementasi kurikulum Merdeka di Surya Yuda selama kurang lebih 3 hari. Ya. Setelah acara selesai, kepala sekolah menelpon saya agar segera didiseminasikan ke rekan guru di sekolah. Nah, padahal kan saya baru selesai Bu, belum begitu mendalami materi yang saya peroleh. Sedangkan di sisi lain saya juga sering merasa kurang percaya diri dan grogi apabila menyampaikan sesuatu di hadapan umum, apalagi di depan teman-teman yang mungkin lebih pintar, lebih senior dari saya, Bu. Oh begitu. Nah, dari hasil Bu Asih mengikuti seminar itu ya, diseminasi KM itu, apakah sudah pernah disampaikan? Apa belum Bu? Belum pernah. Ini kan saya baru memperoleh dan harus menyampaikan ke teman yang lain. Gitu. Baru diberitahu ya oleh kepala sekolah ya, untuk menyampaikan ke teman-temannya lain, menularkan ilmu ya Bu ya.
Nah, berarti terus tujuannya Bu Asih ketemu saya itu apa sih Bu sebenarnya yang ingin Bu Asih lakukan? Pengen bercerita, terus pengen mencari solusi agar saya siap melakukan diseminasi ke teman-teman tentang apa yang saya peroleh, saya tularkan ke teman-teman yang lain. Oh, baik. Ini Bu, terkait dengan tadi yang Bu Asih rasakan, dari mana sih Bu Asih bisa merasakan seperti itu bahwa Bu Asih itu merasa belum siap atau tadi ya merasa mungkin nggak pede itu ya? Kenapa Bu Asih seperti itu? Merasa seperti itu? Iya, yang pertama mungkin karena saya kurang menguasai materi ya, kurang menguasai materi kan nanti jadi apa ya, bingung nanti kalau saya belum bisa memperdalam, saya sendiri belum paham, bagaimana saya akan bisa memahamkan orang lain. Itu mungkin memicu juga ketidakpedean itu muncul dari saya tidak bisa mendalami materi itu, kurang mendalami materi yang saya peroleh, sehingga saya tidak percaya diri, ditambah lagi nervous, ada teman-teman yang banyak, terus ada yang lebih pintar dari saya, itu ketakutan-ketakutan seperti itu, Bu. Pengennya saya lebih percaya diri gitu, agar siap melakukan itu. Oh, baik. Tapi sebenarnya Bu Asih sudah ikut pelatihannya ya Bu ya? Saya sudah Iya. ikut, Bu. Saya sudah ikut selama 3 hari tentang pelatihan ini. Berarti 3 hari mengikuti pelatihan itu di Surayuda. Berapa kali Bu Ibu ikut pelatihan? Apakah ini pertama kali atau mungkin sudah berapa kali Bu Asih ikut Ya. pelatihan destinasi KM itu? IKM itu di sekolah saya sebenarnya sudah 2 kali ya, yang intern di sekolah. Terus kalau yang di Surabaya kan kita gabung beberapa sekolah, itu baru, sedangkan narasumbernya berbeda. Narasumbernya itu kan dari teman-teman di sekolah penggerak. Otomatis materi yang saya peroleh juga berbeda. Nah, kalau yang saya sampaikan berarti kan ibaratnya kalau yang di sekolahan IKM itu kan materinya teman-teman juga tahu kayak gitu. Terus lebih berbobot yang di Surya Yuda gitu, Bu. Oh begitu. Karena Berarti Bu kalau Asih yang sudah kalau yang di Surya Yuda itu kan nggak semua ikut. Makanya dari kepala sekolah untuk segera melakukan diseminasi ke teman-teman yang lain. baik. Berarti Bu Asih sudah pernah ikut 2 kali ya pelatihan itu ya, IKM itu ya, yang di sekolah sendiri dan juga di Surayuda. Iya. Nah, kemudian mungkin ketika tadi kepala sekolah menyampaikan menghendaki Bu Asih menyampaikan materi itu hasil pelatihannya pada teman-teman itu ya. Kalau kondisi Bu Asih sendiri menilai itu posisinya Bu Asih itu di rentang nilai berapa sih Bu Asih atas pemahaman yang mungkin Bu Asih dapatkan selama ikut pelatihan? Iya. Paling saya baru dapat nilai 65 lah, Bu. 65 ya Bu ya. Uh, Yang dikendaki nilai berapa nih Bu? Saya bisa pengennya dapat nilai 80 atau 90. Biasanya kan saya percaya diri untuk menyampaikan karena ilmu yang saya peroleh itu sudah banyak kayak gitu. Iya ya. Nah terus apa kan tadi Bu Asih udah punya ini kekuatan nih Bu tadi ya. Tadi dari kekuatan Bu Asih itu berarti apa yang Bu Asih miliki sih tadi dengan pelatihan yang sudah Bu Asih dapatkan itu? Mungkin saya dapat ilmu yang saya peroleh duluan saya daripada teman-teman. Nah, Kan teman-teman belum tahu, saya yang tahu duluan gitu. iya ya, Masya Allah ya. Berarti Bu Asih sudah punya nilai sendiri nih di mata teman-teman, sudah punya pengalaman yang lebih dibanding teman-teman. Lah, dengan tadi yang Bu Asih rasakan, mungkin Bu Asih sudah punya rencana nih. Rencana apa sih yang akan Bu Asih lakukan terkait dengan tadi permintaan kepala sekolah untuk kepada Bu Asih untuk menyampaikan ilmunya, sharing ilmunya kepada teman-teman itu apa yang Bu Asih rencanakan sehingga Bu Asih punya rasa percaya diri katakanlah ya, punya keberaniannya lebih gitu ya untuk menyampaikan ilmunya pada teman-teman di sekolahan. Ini sih saya rencananya kepengen memperdalam materi yang saya peroleh. Kebetulan itu kan yang ikut kan ada 3 orang Bu Eti. Jadi mungkin saya bisa belajar lagi itu dengan 3 orang kemarin yang ikut, sharing apa yang saya peroleh. Terus nanti juga saya bisa bekerja sama dalam diseminasi. Jadi kan saya nggak sendirian.
memperdalam itu, memperdalam materi yang pertama. Terus yang kedua, saya kepengen menghilangkan ketidakpedean dan nervousnya itu mungkin dengan belajar sama guru-guru yang udah biasa melakukan ini ya, jadi narasumber atau sama udah tinggi gitu, lebih senior. Jadi saya bisa minta bimbingan dan latihannya. Terus mungkin apalagi ya Bu kira-kira ya, apa saya itu bisa belajar juga mungkin ya Bu di YouTube, saya lihat-lihat video bagaimana kiat-kiat untuk apa tidak nervous saat berbicara di depan umum, menjadi narasumber kayak gitu mungkin. Wah, bagus itu Bu Asih rencananya. Jadi Bu Asih udah punya rencana ya, bayangan yang Bu Asih lakukan ya untuk tadi mengatasi rasa ketidakpercaya diriannya itu dengan tadi apa namanya sharing ya dengan teman yang lebih senior dan juga sharing dengan teman-teman yang sama-sama ikut latihan ya Bu ya. Kemudian juga belajar tutorial dari YouTube ya Bu ya. Biar nanti mungkin ya ini sebenarnya sudah bagus tuh Bu Asih rencananya untuk bisa mengatasi apa yang Bu Asih rasakan gitu ya, dengan tadi gitu ya 3 hal ya Bu Asih mau sharing dengan teman, kemudian dengan teman yang lebih senior dan juga teman yang sama-sama belajar ikut pelatihan bareng dan juga belajar di YouTube seperti itu. Mungkin ada lagi Bu Asih yang mungkin Bu Asih akan libatkan untuk persiapannya Bu Asih dalam sharing materi kepada teman-teman di sekolah nantinya. Mungkin saya itu apa yang saya rencanakan dengan teman-teman saya sampaikan ke kepala sekolah ya Bu. Kira-kira saya juga minta kesiapan, kan kalau misalnya baru selesai langsung itu kan saya kurang siapnya. Saya membutuhkan bantuan teman-teman agar saya lebih percaya diri menyiapkan materi dan yang lainnya. Bantuan dari teman-teman yang kemarin ikut mungkin dengan memperbanyak bimbingan dan latihan juga dari guru-guru yang lebih senior. Bagus itu Bu Asih rencananya. Nah, kira-kira itu kapan Bu Asih mau melaksanakan rencana itu? Kayaknya pekan depan Bu, pekan depan. Ini kan masih ada waktu 2 hari ya. Jadi nanti saya 2 hari bekerja sama dengan teman-teman. Apabila teman-teman sudah oke dan saya sudah merasa siap, saya menghadap kepala sekolah bahwa hari Senin pekan depan saya sudah siap melakukan eksaminasi. Berarti rencananya pekan depan itu pelaksanaan destinasi kepada sekolah. Terus sebelum itu nanti Bu Asih mau bertemu dengan beberapa pihak yang tadi Bu Asih mau sharingkan ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Masya Allah sudah bagus tuh rencananya Bu Asih. Semoga nanti jadi dengan Bu Asih sharing dengan teman-teman itu yang ikut pelatihan bareng, kemudian dengan belajar tutorial di YouTube ataupun dengan kepala sekolah juga sharing. Nanti menjadikan Bu Asih lebih percaya diri lagi ya Bu, lebih mantap untuk menyampaikan ilmunya pada teman-teman di sekolah kan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Semoga saja. Iya, semangat Bu Asih. Jadi saya penasaran nih Bu, bagaimana menunggu cerita Bu Asih berikutnya setelah nanti Bu Asih sudah melakukan ini ya. Langkahnya yang Bu Asih siapkan tadi itu ya, tindakannya yang Bu Asih siapkan, kemudian pas pelaksanaannya juga barangkali bisa ketemu lagi nanti Bu, saya tunggu cerita berikutnya. Oke Bu Eti. Iya, semoga sukses ya Bu ya untuk menyampaikan ilmunya kepada teman-teman di sekolahnya Ibu. Iya. Amin. Terima kasih Bu Eti bantuannya Bu Eti sharingnya hari ini. Saya sedikit merasa lega dan bisa mencari solusi nggak galau lagi. Sama-sama Bu Asih. Semangat. Saya tunggu informasi berikutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Coachingnya selesai ya? Iya. Selesai. Iya. Gimana Bu Asih rasanya jadi coaching? Ya, lancar lah. Lancar ya, alhamdulillah. Untuk takutnya malah nanti jadi coachnya gimana?
Iya, nggak apa-apa. Iya, bagaimana Kak Khalid sebagai supervisor? Ya, untuk Bu Eti, apa namanya, tadi sepengamatan saya untuk Bu Eti sudah luar biasa sekali ya dalam menjadi coachnya. Itu sudah mempraktekkan alur tirta secara penuh gitu ya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian apa namanya rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Ya, itu sudah dilaksanakan bertahap. Ada kesulitan Bu Eti kaitannya dengan tahapan-tahapan di apa namanya di alur tirta ini? Kalau yang saya rasakan sih dari pengalaman saya itu menjadi seorang coach itu adalah di bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot ya, Kak ya, yang memang harus dikembangkan kemampuannya, ditingkatkan kemampuannya. Sehingga kalau kita itu sebagai seorang coach itu bisa membuat pertanyaan berbobot kan akan memudahkan dalam proses kita itu mengcoaching seseorang seperti itu ya. Akan lebih enak lagi nanti percakapannya dan akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi dalam coaching yang dilakukan seperti itu. Oh iya betul. Memang salah satu kunci dari coaching kan memang pertanyaan ya, keterampilan bertanya itu memang sangat dominan ya. Mungkin bisa sharing ya Bu Eti kaitannya dengan tadi sebelum kita masuk ke 2 poin yang Bu Eti kembangkan pada hari ini. Tadi kita membahas tentang keterampilan bertanya. Pada coaching itu saya rasa kita sepakat bahwasanya seorang coach itu harus fokus ya terhadap tadi yang dijagokan oleh Bu Eti adalah hadir secara penuh, otomatis harus fokus ya. Nah, dari kehadiran yang penuh itu nanti Bu Eti bisa mendengarkan dengan menyimak dengan baik, dan kemudian dari simakan itu Bu Eti bisa menangkap kata demi kata dari coachingnya, yang kemudian diambil kata kuncinya dari apa yang disampaikan, jawaban-jawaban yang disampaikan, kata kunci, dan dari kata kunci itulah yang akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itu yang mungkin bisa kita praktekkan bersama ya, kaitannya dengan berlatih bagaimana itu menjadi coach tentunya. Kemudian kita kembali ke tadi rencana awal kita Bu Eti, kaitannya dengan Bu Eti ingin belajar menghadirkan hadir secara penuh gitu ya. Kemudian dan juga bagaimana mendengar secara aktif. Terkait dengan kehadiran Bu Eti kali ini sudah bisa merasakan kalau Bu Eti hadir secara penuh? Kalau yang saya rasakan sudah kehadiran iya. saya sudah penuh di sini ya, fokus ya mendengarkan apa yang tadi Coach sampaikan. Kemudian ketika saya dari di kompetensi awal saya itu menyampaikan yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif. Saya pun berusaha untuk selain mendengarkan juga aktif untuk ikut memberikan umpan balik ya kepada coach saya itu ya, dengan semampu saya ya, mendengarkan aktif dan juga berikan pertanyaan umpan balik kepada coach saya seperti itu. Oh ya, bagus. Saya juga mengamati seperti itu. Bu Eti sudah fokus sekali dengan Bu Asih ya. Kayaknya kata demi kata dari Bu Asih itu dicermati sekali gitu ya, kaitannya dengan kemudian selanjutnya kaitannya dengan mendengar secara aktif Bu Eti. Ada kesulitan enggak? Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Asih atau secara teknis? Ada kesulitan enggak kaitannya dengan proses mendengar secara aktif? Kalau mendengar secara aktif sih sebenarnya kesulitan karena kita itu dengan daring ya. Iya. Sehingga ada kendala sinyal juga sih, karena harus lebih fokus untuk bisa mendengar apa yang disampaikan, kemudian memberikan umpan balik kepada tadi yang disampaikan oleh coach saya seperti itu, yang tadi Bu Asih sampaikan seperti itu. Kendalanya itu sih memang harus lagi-lagi baik itu menghadirkan secara penuh maupun mendengarkan secara aktif itu memang harus tetap fokus selama coaching ini dilakukan seperti itu. Betul sekali Bu Eti. Memang sebenarnya 3 kompetensi dari coach ini memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, kehadiran penuh, kemudian keterampilan bertanya, kemudian mendengarkan, itulah satu kesatuan yang tidak bisa dipecah satu persatu.
Nah itu, Ya. ini kan kaitannya dengan teknis. Seandainya Bu Eti, kita itu bertemu langsung, apa namanya, luring, itu kira-kira seperti apa Bu Eti? Kalau misalnya bertemu luring itu kelebihannya apa? Kalau kita ketemu langsung secara luring itu lebih mudah ya. Hmm, Maksudnya kita bisa menjabat Bu Asih, menjabat tangan, ya, merangkul Bu Asih kan lebih enak lagi ya. Maksud kita ya, ketika mungkin ada permasalahan yang dihadapi itu ya. Karena memang belajar secara penuh kan juga baik secara verbal maupun apa ya kata itu ya kan memang harus sama-sama berjalan ya, tidak apa ya sih kita biasanya mengekspresikan lebih dalam percakapan kita, dalam mengkonsentrasi seseorang. Tapi ketika memang keterbatasannya kita memang harus dengan daring ya memang kedua hal itu memang harus diupayakan. Bagaimana kita menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif, gitu ya, dan juga berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot ya dalam kita melakukan coaching seperti itu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya ada satu lagi ya Bu Eti, kalau kelebihan kita ya, kalau kita bertemu secara langsung itu kita bisa menghadirkan tidak hanya apa namanya wajah kita, kemudian tutur kata kita, tapi kita juga bisa apa namanya menghadirkan body language kita, gitu ya. Jadi apa namanya gestur kita itu juga akan sangat mempengaruhi si coach itu menjadi lebih apa namanya menjadi lebih excited, menjadi lebih tertarik karena apa? Kalau kita gesturnya itu meyakinkan, kemudian kita apa namanya cara duduk kita atau cara apa memandang secara mata kita itu akan jauh lebih akan menunjang ya, akan menunjang proses coaching itu gitu ya. Jadi seorang coach itu akan senang ketika melihat si coachnya itu apa namanya misal duduknya itu tegap, tidak senderan tidak seperti disambi gitulah ya, orang disambi tidak disambi-sambi sambil senderan sambil apa namanya berhp-hpan atau apa, tapi kalau kita itu duduknya tegap, kemudian kita fokus, pandangan kita fokus kepada si coachnya, kemudian mimik kita juga menyenangkan gitu ya. Insya Allah itu akan semakin membuat hati si coach itu nyaman dan akan mengeluarkan semua apa yang potensinya itu akan keluar begitu. Iya, itu Bu Eti kaitannya dengan coaching kali ini yang telah Bu Eti lakukan. Pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi yang Bu Eti dan Bu Asih lakukan dari tadi, itu sudah mengalir ya, tidak seperti sebuah praktek ya, tetapi memang kelihatan seperti coaching beneran gitu ya. Jadi itu adalah satu keterampilan yang sangat luar biasa baik sebagai coach maupun sebagai coachnya. Itu Terima kasih Pak dari Khalid. ya sama-sama, mungkin itu dulu ya dari saya. Insya Allah bagus prakteknya tadi dan mudah-mudahan nanti pada saatnya saya menjadi coach juga akan bisa sebagus Bu Eti, dan ketika saya nanti menjadi coach juga akan bisa sebagus Bu Asih. Begitu ya ibu-ibu semuanya. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya dan kita cukupkan ya pertemuan kita pada siang hari ini. Bisa kita lanjut nanti malam atau kapan gitu ya untuk praktek berikutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Holis, Bu Asih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Ani. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin. Nah, malam ini kita akan melaksanakan
coaching ya Pak Holis dan Bu Asih ya. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Holis yang sebagai coach dan Bu Asih sebagai coachingnya ya. Nah, Iya. sebelum praktik coaching, ini kira-kira Pak Holis apa ya yang sudah dipersiapkan? Oh, ya, terima kasih Bu Ani sebelumnya. Dan terima kasih sekali sudah bersedia menjadi observer. Nanti saya akan mempraktikkan diri sebagai coach dan nanti untuk coachingnya adalah Bu Asih. Dalam praktek kali ini saya sudah menyiapkan alur tirtanya. Saya sudah mencoba memahami alur tirta, di mana ini adalah alur untuk melakukan coaching yang harapannya efektif untuk membimbing atau bukan membimbing, mengarahkan coach menemukan solusinya. Kemudian selain itu kompetensi inti dari dari coaching juga saya upayakan untuk saya pahami, dan harapannya pada coaching kali ini ketiga kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, kemudian keterampilan bertahap mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga satunya ya Bu? Mendengar yang baik. Mendengar ya, betul. Mendengar aktif itu akan bisa saya terapkan sepenuhnya di sini begitu. Mungkin itu Bu Ani untuk yang saya siapkan kali ini begitu Bu Ani. Oh ya, berarti persiapannya Pak Holis ini sudah sangat matang sekali ya Pak Holis. Sebelum dimulai, saya pengen tanya Pak Holis, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi yang ingin dikembangkan, kompetensi yang mana Pak Holis? Oh, yang sebenarnya sih semuanya ya, tapi pada kali ini saya sebenarnya ingin fokus pada yang mendengarkan Bu Ani, karena terkadang saya itu fokusnya itu tiba-tiba blank gitu loh ya. Kalau saya fokusnya tiba-tiba blank itu kadang saya mendengarkannya kan juga kadang terlewat, sehingga saya nanti akan susah untuk mengajukan pertanyaan. Jadi ini untuk untuk mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Ini yang bagi saya memang saya merasa bahwa keterampilan itu yang harus saya genjot agar saya bisa melakukan coaching dengan baik. Itu Bu Ani. Oh iya, baiklah, nanti kompetensi yang ingin Pak Holis kembangkan saat ini yang tentang itu ya, yang mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, berarti kira-kira sudah siap dilaksanakan sekarang? Bismillah, insya Allah ya, siap. Ya, boleh. Sudah siap, silakan bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Waalaikumsalam, Pak Holis. Sehat Bu Asih? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di SLB Banjarnegara? Alhamdulillah, baik. Hanya saja ada sedikit ya biasalah masalah pembelajaran yang mungkin membuat saya pengen mencari sesuatu atau solusi, mendiskusikan apa yang sedang saya rasakan. Makanya kan kemarin saya hubungi Pak Holis, saya minta waktunya. Ya, maaf jika saya tidak gercep membalas ya, karena mungkin kesibukan satu lain hal sehingga baru bisa membalas beberapa saat yang lalu gitu. Kemudian Bu Asih kaitannya dengan pembelajaran yang Bu Asih inginkan itu dari obrolan kita nanti, itu Bu Asih itu menginginkan apa? Saya kepengen ini Pak, masalah di kelas saya kan saya mengajar ya di kelas 7 untuk ketunaan tunagrahita, di mana anak-anak itu kemandiriannya masih minim sekali. Padahal mereka kan sudah kelas 7 ya. Kalau misalnya dengan anak-anak yang lain itu sebenarnya harusnya sudah bisa mandiri gitu. Mandiri dalam artian paling sederhana itu dia bisa mengurus sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Nah itu kadang saya membuat saya, ini nanti bagaimana ya ke depannya ya anak-anak ini. Nah dari diskusi dengan Pak Holis, saya berharap nantinya setelah saya berdiskusi
Jadi saya bisa menemukan solusi atau menemukan trik apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan agar permasalahan kemandirian siswa itu bisa teratasi. Oh iya iya. Oh kalau boleh tahu Bu Asih, untuk ketunaan di kelas Bu Asih itu seragam atau beraneka ragam kaitannya dengan ketunaan grahitanya Bu Asih? Nah, ya, kalau ketunaan itu kita sudah di beda-beda. Jadi untuk tunagrahita anaknya tunagrahita semua, Oh iya. tunarungu semua. Hmm, Tetapi pada pengelompokan itu, walaupun itu sudah dikelompokkan tunagrahita, tapi masing-masing anak itu ibaratnya 12 anak berarti 12 kemampuan dan 12 karakter gitu Pak Holis. Oh iya. Kemudian dari permasalahan yang Bu Ani hadapi itu, permasalahan selain kemandirian itu, mengapa sih mereka bisa kurang mandiri Bu Asih? Ya, mungkin yang pertama itu mereka cenderung tergantung dengan orang tua. Orang tua yang selalu ibaratnya membantu mereka, tidak membiarkan mereka untuk mandiri karena menganggap lah ini anak nggak bisa lah, apa orang tuanya kurang sabar kelamaan dan tidak diajari oleh anak-anaknya. Atau mungkin emang karena kemampuannya Pak, kemampuannya hanya mampu latih, tidak mampu didik. Ada satu itu Pak murid saya dari 12 yang saya aduh ini gimana ya anak ini nanti, bahkan untuk misalnya mau ke toilet atau ke kamar mandi dia itu belum bisa mengutarakan gitu loh. Oh begitu, berarti memang serius masalahnya ya Bu ya? Benar, sangat-sangat serius dan Serius. membutuhkan pemecahan yang yang membutuhkan banyak pihak sebenarnya ini masalah seperti ini. Oh iya Bu Asih, sementara ini ketika Bu Asih sudah tahu nih permasalahan yang Bu Asih hadapi itu sebenarnya sudah teridentifikasi. Ada nggak sesuatu hal yang pernah Bu Asih lakukan kaitannya dengan mencoba untuk mengatasi ini? Ya, pernah. Saya mencoba itu kan di SLB itu ada yang namanya program khusus perketunaan. Jadi misalnya kalau tuna netra berarti nanti ada yang namanya mobilitas, orientasi mobilitas. Anak-anak bisa bermobilisasi ke tempat kesana kemari itu dengan program itu. Masuk di pembelajaran. Terus untuk tunarungu ada KPBI atau bahasa isyarat. Nah, tunagrahita ini ada yang namanya program khusus bina diri. Dikhususkan untuk anak-anak tunagrahita yang memang kurang bisa untuk mengurus dirinya sendiri. Ini dicoba untuk saya maksimalkan tetapi belum mencapai hasilnya Pak, karena hanya seminggu itu 2 jam pelajaran dan itu sangat minim sekali gitu loh. Saya belum bisa maksimal gitu. Oh iya, oke. Berarti sebenarnya sudah ada upaya ya. Nah, kalau misalnya di rentang antara 1 sampai 10, upaya yang telah dilakukan oleh Bu Asih itu ada di grade berapa? Paling cuma 40-50, Pak. 4 sampai 5 ya grade-nya ya. Iya, 4 sampai 5. 4 sampai 5. Dan harapannya Bu Asih emang sampai berapa sih Bu Asih? Sampai 70-80. Oke, kalau 70 mantap itu. Iya, 70-80 lah. Itu saya Mantap. targetnya ke situ. Iya, Biar anak-anak mandiri lah gitu oh iya. intinya. Oke. Ada nggak Bu Asih? Bu Asih kan sudah mencoba treatment ya, yang ternyata mungkin Bu Asih nilai juga belum efektif. Ada nggak sekiranya di sekolah Bu Asih hal yang akan dilakukan oleh Bu Asih kaitannya untuk menambah treatment yang sudah ada kemarin ya belum efektif. Ada nggak treatment lain yang rencana lain yang ingin dilakukan oleh Bu Asih kaitannya untuk mengatasi masalah ini? Iya. Yang pertama itu saya sebenarnya
kepengen berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi saya harus ada komunikasi, mengetahui seberapa jauh ini anak itu kemandiriannya di rumah, ataukah orang tuanya itu terlibat langsung dengan memenuhi segala kebutuhannya, tidak dilatih untuk mandiri. Kan masing-masing orang tua itu berbeda-beda loh, masing-masing anak dari beberapa macam orang tua pasti penanganannya berbeda, dan saya kepengen tahu si A ini orang tuanya seperti apa, si B seperti apa. Setelah saya tahu, nanti saya cari pemecahannya. Oh, ternyata si A ini harusnya seperti ini penanganannya. Berbeda juga dengan si B, si C. Jadi kan masing-masing anak berbeda, dan itu saya perlu ibaratnya mengkomunikasikan dulu sama orang tuanya, dan saya kepengen bekerja sama. Nanti program yang saya terapkan ini seperti ini dan orang tuanya harus seperti ini. Misalnya saja, ini anak selalu disuapin kalau makan. Padahal sebenarnya bisa. Nah, saya harus, oh ini ternyata ini kalau di rumah orang tuanya itu selalu menyuapin dan tidak membiarkan anaknya itu untuk makan sendiri. Nanti saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, coba Bu, ini dilatih untuk makan sendiri kayak gitu. Ataupun dengan trik lain, misalnya anak-anak suruh bawa bekal ke sekolahan, nanti praktek makan bersama di sekolah. Itu bisa saya lakukan. Itu dengan orang tua ya Pak Holis ya, kolaborasi dan komunikasi antar orang tua. Dan yang selanjutnya ini saya kepengen juga berkomunikasi, berkolaborasi dengan sesama guru anak-anak yang tunagrahita. Tentunya saya nggak bisa sendiri mengatasi masalah seperti ini, dan tentunya juga masalah seperti ini bukan hanya di kelas saya, di kelas lain juga pasti seperti ini. Dan saya kepengen bahwa pembelajaran program khusus bina diri itu tidak hanya diterapkan 2 jam dalam sepekan, tetapi saya kepengen memberikan keterampilan lain, yaitu yang namanya tata graha. Itu nanti masuk di keterampilan pilihan. Keterampilan pilihan masuk di pembelajaran, dan itu bisa dilaksanakan setiap hari. Entah itu waktunya 1 jam pelajaran, tapi dengan setiap hari kita memberikan latihan, memberikan training yang mudah, misalnya saja makan tadi ya contohnya Pak, makan sendiri, ataupun dengan memakai baju sendiri, melipat baju itu sederhana sekali, tetapi banyak sekali anak-anak yang dengan kemampuan keterbatasan mereka itu belum mampu mandiri karena sebenarnya bisa, tetapi ada faktor-faktor yang membuat mereka kayak misalnya orang tua pancen nggak bisa, daripada kesuwen rewangi aja kayak gitu, apa tidak membiarkan anaknya untuk mandiri, itu kan malah nggak eman sebenarnya, nggak sayang sama anaknya sebenarnya, karena tidak dilatih untuk kemandirian mereka. Apakah mereka harus didampingi terus, padahal kan suatu ketika mereka juga harus mandiri. Pak Holis. Betul Bu Asih. Iya, luar biasa sekali ya planningnya Bu Asih ya. Ada 3 paling tidak tadi ya. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan orang tua ya. Harapannya dari komunikasi itu Bu Asih bisa mendapatkan informasi-informasi kaitannya dengan treatment orang tua di rumah seperti apa. Kemudian berikutnya adalah berkomunikasi dengan guru, sesama guru tunagrahita di tingkatan kelas yang lain. Harapannya Bu Asih juga akan menemukan bisa studi kasus yang sama, mungkin dapat pencerahan dari beliau-beliau yang lain. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pendidikan khusus gitu ya bagi mereka untuk bisa mandiri. Nah, tadi istilahnya apa ya Bu Asih ya, istilahnya ya? Istilahnya geraha apa? Ya. Iya, itu sifatnya pilihan ya Bu tadi ya, yang terakhir ya bagi mereka ya. Pilihan. Pilihan. Nah, dari ketiga treatment ini kira-kira rencananya Bu Asih itu dalam mengeksekusinya itu seperti apa Bu Asih? Mana dulu atau mana yang didahulukan dulu untuk dilakukan, atau akan secara serempak bersama-sama, atau seperti apa rencananya Bu? Iya.
Yang pertama saya lakukan, saya menggali informasi dulu dengan orang tua. Tentunya. Iya, oke. Kira-kira kemampuan anak di rumah itu seperti apa, penanganan orang tuanya seperti apa. Setelah saya tahu informasinya, saya pasti harus, oh ini yang perlu dikembangkan, program yang perlu dikembangkan si anak ini nih seperti ini. Setelah saya tahu, berkomunikasi orang tuanya. Setelah berkolaborasi dengan orang tuanya, saya berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, karena saya juga butuh bekerja sama untuk melaksanakan program-program tersebut, dan tentunya ini juga harus ada yang namanya dari kepala sekolah, izin dari kepala sekolah untuk merencanakan program yang akan saya laksanakan. Gitu, Pak Holis. Keren Bu. Saya kok jadi apa namanya? Kayaknya kok dunianya Bu Asih itu soalnya kok menyenangkan sekali gitu ya. Iya, menyenangkan dalam artian melatih mereka untuk bisa hidup gitu kan. Betul. Ya tidak sekedar hanya belajar pelajaran gitu ya. Sangat menyenangkan sekali dan itu luar biasa sekali Bu Asih. Ini Bu Asih sedang menyiapkan mereka untuk bisa hidup. Itu adalah hal yang sangat mulia Bu Asih. Nah, ini tentunya Pak. Iya betul, kemandirian itu sangat penting. Nah, karena ini sangat penting, kira-kira Bu Asih akan seperti apa nih kapan ini actionnya ini? Oh, sesegera mungkin Pak. Sesegera mungkin, karena ini kan sebenarnya program Bina Diri kan sudah dari awal semester. Oh iya. Dari awal semester, karena belum maksimal, dan saya kepengen menerapkan yang keterampilan pilihan tata geraha ini, segera mungkin saya izin ke kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan tim kurikulum juga, karena ini kan masuknya di keterampilan ya, keterampilan juga di guru-guru yang lain gitu. Tentunya sebelumnya saya ke orang tua dulu nanti, yang tadi saya bicarakan tentang komunikasi kolaborasi. Setelah orang tua saya tahu informasinya, saya ke kepala sekolah untuk minta izin pelaksanaan program yang saya rencanakan. Wih, keren. Saya jadi nggak sabar ini. Ada pertemuan kita berikutnya, nanti saya bisa mendapatkan informasi dari Bu Asih tentang perkembangan step by step dari rencana Bu Asih, dan tentunya yang informasi yang ingin saya dapatkan juga perkembangan setiap anaknya itu seperti apa. Kayaknya itu sangat menarik untuk diceritakan ya Bu Asih. Betul, karena di SLB itu 12 anak, 12 kemampuan, 12 karakter gitu. Unik sekali. Nah, saya nggak sabar itu. Berarti intinya sesegera mungkin bisa dilaksanakan ya Bu Asih ya? Insya Allah. Iya. Terima kasih Bu Asih. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan Bu Asih itu bisa bisa segera mengeksekusi itu, dan kita bisa bertemu lagi. Harapan saya nanti ke pertemuan berikutnya saya dapat ada progres apa sih yang akan saya tunggu, yang sepertinya nanti ceritanya Bu Asih akan lebih menyenangkan akan lebih menyenangkan dan menggairahkan untuk disimak bersama-sama begitu ya Bu Asih. Ya, selamat menjalankan tugasnya ya Bu Asih ya. Tetap ikhlas sabar dalam membimbing ABK yang setiap hari ditemui di kelas. Terima kasih Bu Asih. Selamat melanjutkan tugasnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi coachingnya luar biasa sekali, sudah terlaksana ya Pak Holis dan Bu Asih. Wah, ini coaching yang luar biasa sekali ini, antara kolaborasi Pak Holis sebagai coach dan Bu Asih sebagai coachingnya ya. Saya apresiasi sekali, sangat luar biasa, percakapannya juga sangat yang menyimak itu juga antusias sekali mendengarkan alur coachingnya tadi. Pak Holis sebagai coach juga sudah melaksanakan semua tahapan tiltanya ya Pak Holis, sudah sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Kemudian tadi kompetensi yang ingin Pak Holis kembangkan itu juga sudah terlaksana dan sudah terlaksana bagus dan luar biasa sekali, bisa memunculkan ide-ide, bisa memancing
sebenarnya potensi-potensi yang diungkapkan Bu Asi itu kan sebenarnya sudah ada, sudah punya, tapi didukung dengan pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Pak Holis tadi. Jadi ini luar biasa, coachnya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coachingnya tadi. Nah, bisa memunculkan tadi ide-ide yang sebelumnya mungkin Bu Asi ini belum punya gambaran ya apa akan dilaksanakan, jadi terbantu oleh pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Holis tadi. Nah, Pak Holis, saya ingin bertanya nih ya, tadi kan sudah bagus semua ya, 3 kompetensinya itu sudah bagus. Nah, kira-kira apalagi ini Pak Holis yang ingin dikembangkan lagi untuk kedepannya, Pak Holis? Iya, terima kasih Bu Ani atas apresiasinya. Tapi saya yang ingin memang saya dalami lagi atau saya asah lagi adalah memang konsentrasi saya kaitannya dengan mendengarkan secara aktif itu yang memang saya masih butuh belajar lagi. Karena memang konsentrasi saya itu kadang-kadang saya merasa bahwa saya itu tidak bisa lama konsentrasi gitu ya. Kalau misalnya mendengarkan coach itu menyampaikan menyampaikannya itu banyak hal yang disampaikan, saya memang butuh ekstra ordinary kaitannya dengan mendengarkan dan mengolah informasi itu. Nah, itu yang memang saya yang memang masih butuh belajarnya di situ. Kaitannya dengan informasi yang disampaikan oleh coach yang dengan rentang waktu yang cukup lama dengan banyak kompleks informasi yang disampaikan, itu yang saya masih butuh belajar untuk mengolah lagi, Bu Ani. Ya, sebenarnya saya tadi sudah mengamati Pak Holis sudah bagus kok. Mungkin itu memang harus Pak Holis sendiri yang memahami ya Pak Holis. Saya udah bagus kok Pak Holis tadi ya, konsentrasinya. Kalau saya mengamati itu sudah bagus karena memang sudah sampai bisa mendengarkan secara aktif dan bisa membersamai dan bisa memunculkan ide-ide dan kompetensi Bu Asi sebagai coach. Iya, tapi maksudnya sama-sama. Maksudnya saya itu saya butuh masih butuh konsentrasi tingkat tinggi untuk melakukan itu. Harapan saya itu saya bisa santai tapi bisa mendengarkan secara hal yang banyak yang kompleks itu bisa saya dengarkan. Harapannya itu, dan saya berusaha itu dengan konsentrasi yang tingkat tinggi yang mungkin itu bisa saya latih biasa saja tapi saya bisa mendengarkan secara aktif. Itu Bu Ani. Terima kasih sekali Bu Ani atas bantuannya. Ya, terima kasih Bu Asi dan Pak Holis. Semoga kegiatan coaching malam ini bisa kita ambil manfaatnya ya. Amin. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kesempatan malam hari ini, saya si Argiani sebagai observer akan melaksanakan praktek coaching yang dimana Bu Ani sebagai coachnya dan Pak Holis sebagai coachnya. Nah, sebelum dimulai, saya kepengen bertanya dulu kepada Bu Ani sebagai coach, kira-kira persiapan apa yang coach itu Bu Ani? Ya Bu Asi, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Holis sebagai coach, dan saya juga sudah bersiap akan menghadirkan secara penuh ya, dan nanti saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Itu Bu
Bu Asi. Gimana Pak Holis, sudah siap? Iya, insya Allah siap. Ini berarti yang kompetensi yang dikembangkan ada berapa Bu Ani? Ya, saya pengennya tiga-tiganya Bu Asi. Oh iya, tiga-tiganya ya. Ada menjadi pendengar yang baik, kehadiran penuh, serta membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Bisa dimulai ya dari sekarang ya. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Holis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Iya, kemarin Pak Holis sudah WA saya ya, katanya ingin sharing, pengen diskusi dengan saya. Kira-kira Pak Holis ingin sharing tentang apa ya malam ini? Oh iya Bu Ani, ini saya ingin sharing kaitannya dengan murid-murid saya, beberapa murid di kelas Bu Ani, yang memang ada hal yang perlu di-sharingkan. Oh iya Pak Holis ingin sharing tentang muridnya Pak Holis ya. Nah, kira-kira Pak Holis itu ingin mendapatkan apa nanti kira-kira setelah kita bercakap-cakap malam ini Pak Holis? Tujuannya Pak Holis itu ingin ya yang diharapkan. Oh iya Bu Ani, harapan saya sih nanti saya bisa menemukan solusi ya untuk mengatasi sedikit kendala yang ada di kelas saya kaitannya dengan kemampuan membaca pada 5 siswa kelas 3 Bu Ani. Kelas berapa Pak Holis, maaf? Kelas 3 Bu Ani. Kelas 3 ya. Kelas 3, iya. Nah, kira-kira menurut Pak Holis itu baru pertama kali ini mengajar atau memang sebelumnya sudah pernah itu Pak Holis dengan siswa tersebut? Sudah pernah mengampu apa memang baru pertama kali? Untuk siswa kali ini baru pertama kali mengampu karena memang naik dari kelas 2. Itu kondisinya bagi saya memang kurang ideal gitu ya untuk tingkatan kelas 3 begitu Bu Ani. Menurut Pak Holis kondisi anak tersebut kurang ideal ya Pak Holis ya? Iya. Kira-kira kalau menurut Pak Holis kurang ideal itu kalau dalam level 1 sampai 10 kira-kira muridnya Pak Holis itu dalam level berapa Pak Holis? Ini yang 5 anak ini dari rentang sekitar 4 sampai 6. Oh, ada yang 4 juga ya Pak Holis? Iya, ya? Ada yang 4. Nah, kira-kira Pak Holis itu mengharapkan siswa-siswa Pak Holis ini nanti bisa mencapai level berapa ini Pak Holis nantinya? Kaitannya dengan keterampilan membaca sih harapan saya sebagai guru kelas 3 harapannya sih semua anak kelas 3 paling tidak itu levelnya minimal 7 saja ya. Kalau level 7 itu anak itu sudah sudah lumayan bisa membaca secara lancar. Bacanya itu baca kalimat paragraf bahkan ya, kalau di kelas 3 itu bacanya baca paragraf gitu. Oh, jadi tadi level yang Pak Holis harapkan anak itu sudah pintar baca, itu sudah pintar baca sampai ke paragraf ya Pak Holis ya? Iya kan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi keterampilan membaca di kelas 3 kan memang siswa bisa membaca paragraf. Tentunya paragraf sederhana Bu Ani. Nah iya, tadi menurut paparan dari Pak Holis tadi, cerita Pak Holis tadi ingin siswa-siswa Pak Holis itu mencapai ke level 8 yang bisa membaca paragraf ya Pak Holis. Nah, iya. Kira-kira apa kiat-kiat Pak Holis untuk itu mengantarkan siswa-siswanya itu bisa mencapai nilai sampai level ke-8 tadi itu? Oh iya, ini kan gini Bu Ani, kaitannya dengan yang 5 siswa itu kan kemarin kan memang kelas 1, 2 itu kan memang posisinya kan pada pandemi ya Bu Ani, sehingga kan anak-anak ini
tidak semua orang tua itu punya keterampilan atau kemauan untuk mengajari anak-anak mereka sendiri membaca, sehingga hanya mengandalkan guru gitu ya, hanya mengandalkan guru saja. Sementara guru pada masa pandemi itu kan aksesnya kan memang cukup terbatas. Ketika pun menggunakan media elektronik seperti ini pun tidak semua wali murid atau murid itu bisa, sehingga kan hanya mengandalkan tugas-tugas terstruktur itu yang PDR, kemudian PPDR itu saja sih, sehingga kan memang tidak ada interaksi antara guru dan murid secara langsung yang bisa mengendalikan bisa mengontrol kemampuan membaca mereka. Alhasil naik kelas 3 kondisinya seperti ini. Yang itu memang sebenarnya tidak kami harapkan. Saya pribadi sebagai guru kelas 3 itu tidak mengharapkan hal itu. Tetapi tidak bisa saya pungkiri, saya juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini, gitu ya. Tidak bisa menyalahkan guru kelas di bawahnya, tidak bisa menyalahkan orang tua. Memang kondisinya memang sangat tidak ideal. Tetapi dengan ini saya ingin mendapatkan solusi sih. Maksudnya saya ingin mendapatkan bagaimana sih ya agar anak-anak ini tuh segera bisa beradaptasi atau berakselerasi seperti 20 teman yang lain yang sudah mampu membaca secara lancar. Begitu Bu Ani. Kalau Pak Holis pengen mendapatkan solusi ya, nah iya. Itu tadi planningnya Pak Holis, rencananya Pak Holis itu udah luar biasa sekali, sudah bagus banget. Nah kira-kira apa yang bisa Pak Holis lakukan untuk melakukan tadi yang sudah direncanakan, harapan-harapan Pak Holis tadi dalam waktu dekat ini Pak Holis? Yang biasa sih ya, yang biasa dilakukan sih ketika ada anak yang memang punya kemampuan membaca yang rendah sih memang diberikan treatment khusus ya, dalam artian diberi bimbingan secara individual kaitannya dengan membaca. Saya juga sebenarnya sudah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana untuk diterapkan kepada anak-anak. Di antaranya saya menyediakan buku bacaan, caranya teknik belajar membaca yang tanpa mengeja itu. Ya, itu yang tidak mengeja langsung aneh baca gitu langsung gitu ya. Itu juga sudah saya siapkan sebenarnya. Dan kedua saya juga sudah menyiapkan buku yang dari USAID yang level A sampai level G dari buku program buku bacaan berjenjang yang bantuan dari USAID prioritas itu juga sudah saya siapkan. Hanya saja yang jadi permasalahan saya adalah kadang-kadang anak-anak itu merasa minder gitu ya, merasa minder untuk belajar membaca gitu, karena mungkin mereka juga merasa malu dengan teman-teman yang lain ya, tidak bisa tapi malu gitu kan, jadinya bingungi gitu loh. Tapi untuk mengatasi itu saya inginnya bagaimana kalau nanti anak-anak itu diberi jam khusus, jam tambahan supaya mereka tidak malu, karena kalau memang diberi tambahan belajar membaca pada saat teman-temannya masih berada di sekolah, itu kan jadi ngerubung atau mengerumuni gitu ya, dikerumuni, sehingga kan posisinya tidak nyaman, sudah harus berpikir bacanya A, baca dan seterusnya, teman-temannya ngerubung semua atau ngerumuni semua. Ya kalau misalnya memang baru main kan sudah sumpek gitu ya, dan mungkin bau keringet dan sebagainya kan jadi nggak nyaman gitu. Pak, planningnya Pak Holis ini luar biasa sekali. Tadi sudah banyak yang dipersiapkan ya Pak Holis, dan memang sudah secara matang sekali itu rancangan dari Pak Holis. Nah, kira-kira Pak Holis untuk melaksanakan rancangan tadi, siapa saja ini Pak Holis yang bisa membantu Pak Holis untuk melakukan rancangan tersebut? Oh iya, tentunya
Saya itu butuh informasi ya dari butuh informasi tambahan gitu ya untuk menguatkan apakah diagnostik yang telah saya lakukan kaitan dengan keterampilan membaca itu memang valid. Nanti saya ingin konfirmasi kepada guru guru kelas 1 dan 2. Mereka itu sebenarnya seperti apa sih keterampilan membacanya ketika kelas 1 dan kelas 2. Paling tidak, walaupun pada waktu itu sedang pandemi, 1-2 kali beliau-beliau saya yakin punya rekam jejak lah ya, punya rekaman atau punya catatan kaitannya dengan keterampilan membaca setiap anaknya. Itu yang pertama saya akan konfirmasi kepada guru-guru itu. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin berkomunikasi dengan itu orang tuanya, ya. Orang tua ini harapan saya orang tua itu punya data gitu ya, maksudnya paling tidak paham lah posisi anaknya itu sebenarnya kemampuan baca sampai di mana. Itu saya harapannya ada. Walaupun kadang tidak menutup kemungkinan kadang-kadang ada orang tua yang tidak paham anaknya udah bisa baca atau belum gitu. Saya takutnya itu di situ itu loh. Anak orang tua ternyata hanya silahkan anak pergi sekolah, silahkan pergi sekolah seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Makanya saya ingin tanya, ketika pun nanti ternyata orang tua tidak tahu posisi anaknya itu kemampuan membaca di mana, paling tidak dengan saya mengkomunikasikan nanti orang tua jadi tahu, oh ternyata anak saya belum bisa membaca begitu. Itu mungkin Bu Ani yang bisa saya ajak berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan ini. Ya Pak Holis, ini pihak-pihak yang diajak berkolaborasi ini termasuk sudah lengkap ya, selain dengan guru sebelumnya, kemudian dengan orang tuanya ini yang waktunya lebih banyak di rumah ya, yang bisa mendampingi anak-anak belajar lah ya. Nah, kira-kira Pak Holis ini ingin melaksanakan kolaborasi ini kapan Pak Holis dalam waktu dekat ini? Iya ya, mengapa tidak terpikiran dari kemarin-kemarin ya? Rasa saya sih kalau dengan guru sih fleksibel ya, secepatnya bisa fleksibel kalau dengan guru karena tidak terlalu terikat dengan waktu karena kami selalu bertemu setiap harinya. Paling yang perlu planning ini adalah yang dengan orang tua. Kalau orang tua yang 2 anak sih memang setiap hari jemput ya. Mungkin nanti bisa saya persilahkan untuk pinarak dulu ke kelas sebentar untuk saya menyampaikan. Tapi untuk 3 yang lain kan memang mereka berangkat sendiri gitu ya. Jadi nanti mungkin melalui saya japri mungkin ya, karena kan nggak enak kalau lewat grup ya. Nanti mungkin akan saya japri lewat media sosial yang ada, WhatsApp, untuk berkenan hadir beberapa menit di sekolah setelah jam pembelajaran selesai begitu, Bu Ani. Iya, sudah bagus sekali rencana Pak Holis ini, udah rencananya sudah matang sekali, kemudian solusinya juga sudah sangat bagus Pak Holis. Nanti tinggal aksinya ya Pak Holis. Dari percakapan ini tadi kita Pak Holis sudah banyak sekali ide-idenya yang muncul. Nah, kira-kira menurut Pak Holis dari percakapan kita saat ini, kira-kira Pak Holis itu sudah mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Oh iya, alhamdulillah ya Bu Ani, dari percakapan kita ternyata solusi itu sudah ada ya sebenarnya ya. Maksudnya solusi ini mengalir begitu saja muncul begitu ya. Alhamdulillah, paling tidak saya ada gambaran besok saya itu mau ngapain jelas. Dari saya sharing dengan guru dan juga mempersiapkan saya untuk memanggil orang tua untuk mengomunikasikan terkait dengan kondisi masing-masing putra-putri mereka kaitannya dengan keterampilan membacanya. Mungkin itu Bu Ani yang segera akan di action.
setelah terkomunikasikan, harapannya nanti saya juga akan harapannya dari guru maupun dari orang tua, saya juga nanti akan mendapatkan timing yang tepat. Maksudnya barangkali mungkin orang tua lebih paham sih kondisi psikologis masing-masing anaknya. Oh, ternyata mungkin anak ini memang malu, anak ini memang kondisinya mungkin memang butuh kesabaran khusus atau penanganan yang khusus. Nanti mungkin orang tua itu akan lebih paham, sehingga nanti saya bisa membuat formula yang tepat untuk mereka berdasarkan informasi-informasi yang saya dapat dari orang tua maupun dari guru di tingkat sebelumnya. Itu Bu Ani, mungkin ya Bu Ani. Wah, iya Pak Holis. Jadi tidak sabar ini besok-besok kita agendakan lagi ya Pak Holis, setelah Pak Holis itu melaksanakan aksi nyatanya. Oh iya, harus ingin Ibu. Tahu perkembangan siswa-siswinya Pak Holis yang sudah ditangani oleh Pak Holis itu. Nanti kasih kabar ya Pak Holis setelah melaksanakan itu. Jadi pengen tahu, kita agendakan lagi ya Pak Holis ya. Oh, siap-siap. Mohon doanya ya Bu Ani. Iya, tetap semangat Pak Holis. Iya, mohon doakan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini, dan doakan juga itu anak-anak saya yang 5 itu. Mudah-mudahan mereka diberi kemudahan untuk belajar. Tetap semangat, sabar, telaten. Nah, saya tunggu kabarnya ya Pak Holis ya. Semoga percakapan kita malam ini ada manfaatnya ya Pak Holis ya. Amin. Terima kasih Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Holis dan Bu Ani sudah mempraktekkan praktek coaching, dan saya tadi mengamati bahwa alur Tirta sudah dijalankan semua pada praktek coaching ini, dari tujuannya, identifikasi, reaksi aksi, juga tanggung jawabnya. Nah, untuk Bu Ani sebagai coach juga sudah memenuhi ketiga kompetensi sebagai coach, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengar yang baik, serta memberikan pertanyaan berbobot sehingga terjadi umpan balik antara coach dengan coachingnya, serta bisa menggali juga potensi yang perlu dikembangkan dari coachingnya ini. Bagus sekali, saya apresiasi untuk Bu Ani dan Pak Holis, sudah sangat bagus mempraktekkan praktek coaching ini. Untuk Bu Ani, kira-kira dari ketiga kompetensi itu apa yang ingin dikembangkan ke depannya lagi? Ya, paling saya juga masih tetap harus mengembangkan ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu, masih harus ditingkatkan lagi untuk selalu berlatih dan berlatih terus. Iya, karena dengan pertanyaan berbobot kita akan menggali potensi ya Bu. Kadang menggali potensinya dengan pertanyaan yang seperti apa, kayak gitu. Mungkin itu akan, betul kata Bu Ani, akan terlatih dan terbiasa jika kita sering mempraktekkan sebagai coachnya. Terima kasih Bu Ani dan Pak Holis yang sudah mempraktekkan. Semoga apa yang kita praktekkan pada malam hari ini bisa menjadi pembelajaran dan menjadi pengalaman untuk kita melangkah ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.